wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad Sallallahu alaihi wa ala wasallam. alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, yang kasihnya tak pilih kasih, yang Maha Penyayang, yang sayangnya tak pandang orang, juga yang Maha Bijaksana, yang tak pandang waktu dan suasana, yang telah menurunkan kitab suci kepada baginda Nabi dengan bahasa Arab asli tanpa banyak basa-basi. Sholawat beserta salam mari kita curahkan kepada legendaris of Islam yang mana orang kulon menyebut the one of the ranking in the world, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menjadi zaman ilmiah, dari zaman onta menjadi zaman Toyota, yang kufur menjadi bersyukur, yang biadab menjadi beradab. Juga tak lupa salawat serta salam yang kedua kalinya kita persembahkan untuk keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabiatnya, sampailah kepada kita sebagai umatnya yang patuh dan setia sampai titik darah penghabisan. Para alim ulama, para ustaz dan ustazah, para dewan juri, asatid wal asatidah yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, tanpa kurangi rasa hormat dan takdim saya kepada beliau semua, teman-teman seperjuangan yang saya banggakan dan Allah muliakan. Amin. Amin. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dalam nuansa pesona penuh ceria dengan dihiasi rasa kebersamaan dan penuh kekeluargaan, izinkanlah saya dalam kesempatan yang berbahagia ini insya Allah akan mengetengahkan suatu amalan dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita semua akan selamat di dunia dan di akhirat, yakni etika di media sosial. Saat ini kita memasuki era di mana segala sesuatu terhubung melalui teknologi, informasi, dan komunikasi dengan segala kecanggihannya. Seakan-akan dunia ini menjadi poros atau tanpa batas. Kita tidak lagi sulit jika ingin berteman dan berkomunikasi dengan orang-orang yang berada di belahan bumi lain. Terlebih di masa sebab pandemi ini, berbagai media tersebut bisa kita gunakan untuk proses belajar meski tanpa bertatap muka. Demikian besarnya manfaat media informasi dan komunikasi sekarang ini yang jauh menjadi dekat. Namun di sisi lain ternyata kemudahan-kemudahan itu mulai mengalihkan kehidupan kita dari dunia nyata ke dunia maya. Banyak orang yang terlalu terlena dan nyaman dengan dunia maya sampai lupa bagaimana hidup di dunia nyata. Di satu sisi dia bisa dekat dengan orang yang jauh, tapi di sisi lain dia malah jauh dengan orang yang dekat. Semua itu bisa terjadi karena adanya medsos. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Medsos saat ini menjadi fenomena di tengah-tengah masyarakat, terutama pada kalangan generasi muda. Akan tetapi fenomena penggunaan ini juga menimbulkan banyak persoalan seperti timbulnya fitnah, perpecahan, bahkan tidak sedikit pun yang mengarah pada tindak kriminal. Dampak negatif yang muncul tersebut tidak bisa kita timpakan kesalahannya pada medsos yang ada. Sebab fungsi dari media itu akan mengikuti siapa penggunanya. Apabila digunakan dengan baik, maka medsos akan memberi fungsi dampak yang baik. Begitupun sebaliknya. Oleh karena itu, dalam berselancar di medsos, kita harus kedepankan sekurang-kurangnya 4 etika. Pertama, tidak boleh melakukan hate speech atau ujaran kebencian, provokasi, apalagi fitnah.
dan perdamaian, bukan sebaliknya. Sudah banyak kasus hate speech, provokasi, dan fitnah yang mengancam persatuan kita. Kedua, saring sebelum sharing. Tidak semua informasi yang kita dapatkan dari medsos dan internet dipastikan kesahihannya. Maka sebagai makhluk yang berakal, setiap kita menerima kabar, sebaiknya pastikan terlebih dahulu kebenarannya. Jika telah dipastikan berita tersebut benar, maka kita bisa share melalui medsos. Dalam ajaran Islam, prinsip tersebut disebut juga dengan tabayyun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bighalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang yang fasik membawa suatu berita, maka periksa dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keberadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Ketiga, tidak boleh pamer. Belakangan ini ramai dibicarakan fenomena flexing. Banyak orang senang memamerkan kemewahannya di medsos. Jika dalam ajaran Islam prinsip tersebut disebut dalam ajaran Islam hal demikian itu dilarang keras karena menimbulkan banyak efek negatif. Jika sikap pamernya dilihat oleh orang yang tidak mampu, maka akan menimbulkan ketersenangan. Lebih baik jika kita memang memiliki kemampuan berlebih, maka syukuri dengan cara yang lebih benar tanpa harus memamerkannya di medsos. Maka sikap yang patut harus diutamakan bukan hanya di dunia nyata, melainkan di medsos. Keempat, tidak semua bisa diposting. Jika dulu ada istilah mulutmu harimaumu, di era medsos ini istilah itu bisa berubah menjadi jemarimu harimaumu. Artinya apa yang kita post di medsos harus kita pertanggungjawabkan. Setiap kali posting harus dipikirkan dampak yang akan muncul terhadap postingan tersebut. Maka cukuplah posting hal-hal positif saja. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Demikianlah bisa memandu kita dalam kehidupan ini. Sejatinya medsos harus dijadikan sebagai sarana untuk mewujudkan perdamaian, bukan sebaliknya. Semoga kita senantiasa mendapat petunjuk dari Allah agar dalam kehidupan ini sesuai dengan pedomannya. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dikarenakan waktu jual yang memisahkan kita, rupanya pembicaraan dari awal sampai akhir dapat saya simpulkan. Demikian besarnya manfaat media informasi dan komunikasi sekarang ini atas segala kecanggihannya. Seakan-akan dunia ini menjadi tanpa batas. Namun jangan sampai terlena di dunia maya sampai melupakan kehidupan kita dari dunia nyata ke dunia maya. Oleh karena itu, dalam berselancar di medsos, mari kita kedepankan etika. Pertama, tidak boleh mengujar kebencian. Kedua, saring dulu sebelum sharing. Ketiga, tidak boleh pamer. Tanyakan tidak semua bisa diposting. Burung Irian, burung cendrawasih. Sekian dan terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Tiada lautan yang tak akan bergelombang. Tiada daratan yang tak akan terkena hujan. Tiada gading yang tak retak. Begitu pula tiada manusia yang tak akan pernah lepas dari salah dan dosa. Maaf sobaka min hasanatin famin Allahi wa ma sobaka min sayiatin famin nafsi usikum min nafsi bitaqwallah. Allahumma fi ila afwamil tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.